Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pemahaman yang saya ambil berdasarkan pelatihan mandiri yang saya lakukan di aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, mari kita sama-sama belajar tentang apa itu merdeka belajar. Terdapat 5 modul dalam pelatihan mandiri ini. Yang pertama, tentang mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Yang kedua, tentang konsep mendidik dan mengajar. Yang ketiga, tentang mendampingi murid dengan utuh dan secara menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami diri sendiri sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik yang telah dewasa, menempuh pendidikan selama beberapa tahun untuk meraih gelar sebagai seorang sarjana pendidikan, mari kita berefleksi. Apakah kita adalah seorang pendidik yang sudah merdeka? Apa sih maksudnya? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, sebagai seorang pendidik, mari kita berefleksi apakah kita sudah menjadi seorang manusia merdeka. Apakah kehadiran kita di kelas memang karena kita merasa bahwa kita membawa kebaikan atau karena hanya gaji dan lain sebagainya. Setelah kita berefleksi dan menyadari bahwa selama ini kita masih belum baik sebagai seorang guru, itu tidak apa-apa. Ketika kita masih merasa kita belum baik, maka kita terus akan berusaha, salah satunya dengan melakukan pengembangan diri atau secara mandiri melakukan pembelajaran dan penggalian, baik dari aspek pedagogik, profesional, dan aspek-aspek lainnya. Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan menjelaskan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik yang merdeka, kita pasti memimpikan para murid yang berbahagia, yang sopan, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mereka mampu bekerja sama di lingkungan masyarakat. Maka harapan-harapan itu mari kita fasilitasi melalui kegiatan-kegiatan di kelas. Selamanya, profesi sebagai guru adalah profesi yang mulia dan tak lekang oleh waktu. Mencari ilmu, memperoleh informasi, tak mesti dari guru. Lalu, apa peran kita? Peran kita sebagai guru adalah memfasilitasi murid agar menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Sekecil apapun yang kita lakukan bersama murid, yakinlah itu adalah suatu usaha dalam membentuk masyarakat, dalam membentuk budaya.
Guru selalu mampu hadir di kelas dengan membawa energi positif. Guru membawa murid memfasilitasi hal-hal baik ke dalam kelas dan membudayakannya. Guru merdeka adalah guru yang bisa memilih apa yang kontekstual untuk murid bisa pelajari dan bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mendidik dan mengajar. Nah, selama ini ketika di zaman kolonial Belanda, yang dilakukan serta-merta lebih ke arah mengajar, memberikan ilmu pengetahuan secara terbatas supaya para pribumi bisa membantu hal-hal administrasi. Nah, bagaimana dengan guru di masa kini? Guru di masa kini melakukan kegiatan mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Intelektual murid sebaiknya memang dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya, agar murid dapat mewujudkan kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Namun, pendidik harus cermat dalam menetapkan pendidikan pikiran murid sesuai dengan konteks pendidikan nasional. Unsur-unsur kebudayaan di lingkungan sekitar murid harus selalu hadir di dalam kelas dan dibudayakan, agar murid memiliki empati, kebanggaan, lalu terus-menerus melestarikan hal atau budaya tersebut, agar murid tidak bingung dengan identitasnya di kancah global ini. Sebagai seorang guru, kita perlu mendidik secara menyeluruh, menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan atau potensi murid yang mendapatkan tuntunan yang baik dari guru-guru yang hebat, maka akan menghasilkan murid-murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan memiliki kompetensi yang sangat baik. Misalnya, sebagai seorang guru dan orang dewasa, kita dapat berupaya membangun dan menjaga lingkungan yang kondusif agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ada murid-murid yang terampil atau berminat pada hal-hal kesenian, berbahasa, olahraga. Setiap murid adalah unik, setiap murid memiliki potensinya masing-masing. Guru harus menyadari bahwa guru hadir untuk seluruh murid. Murid-murid yang masih mengalami kesulitan, kemungkinan adalah hal yang dia pelajari memang mungkin kurang sesuai dengan kodratnya. Maka, sebagai seorang guru, kita harus memastikan kegiatan yang kondusif agar hal-hal dasar masih bisa dipelajari tanpa memberi pelabelan negatif kepada murid tersebut. Guru harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau yang disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauannya, sehingga menimbulkan suatu tenaga
dan juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid melalui kegiatan disiplin positif yang ada di rumah masing-masing dan di sekolah diharapkan mampu membuat murid mendapatkan tuntunan yang baik dan terhindar dari tuntunan yang kurang baik. Pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Ketulusan guru merawat dengan penuh kasih sayang, berusaha mendengarkan apa yang diinginkan oleh murid, berusaha memahami kesulitan-kesulitannya dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Mengapresiasi segala proses belajar yang sudah dilakukan oleh murid. Tidak hanya serta-merta melabeli murid melalui nilai-nilai semata. Setiap hal-hal baik yang dilakukan oleh murid diapresiasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya bulat menjadi karakter atau watak. Guru-guru yang selalu mendoakan dan memberikan harapan-harapan yang baik kepada muridnya. Bukan guru-guru yang penuh kebencian, kemarahan, kekesalan ketika bertemu dengan murid-murid yang mengalami kesulitan. Guru yang tulus berusaha untuk saling memahami apa hal-hal yang menjadi kodrat alam dan kodrat zaman murid. Di era masa kini, keberhasilan murid tidak hanya ditentukan oleh guru semata. Diperlukan 3 alam seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Proses murid menjadi pembelajar sepanjang hayat sangat dipengaruhi oleh 3 alam, yaitu bagaimana alam keluarganya. Ketika keluarga telah membiasakan kemandirian, maka di dalam kelas guru harus yakin dan percaya dan memfasilitasi bahwa murid mampu. Ketika di dalam keluarga sudah ditanamkan keterbukaan, maka di dalam kelas guru berusaha terbuka hal-hal yang kiranya masih perlu diperbaiki dari diri seorang guru dan murid dengan saling percaya, dengan saling tulus. Alam berikutnya yang sangat penting juga adalah alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Lingkungan di mana murid berada, hidup dan bermasyarakat ikut menentukan bagaimana sebuah karakter baik bisa secara konsisten ada dalam diri murid tersebut. Pendidikan harus memfasilitasi murid dalam berbaur dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, sehingga murid ke depannya tidak canggung lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Misalnya, hal-hal yang pemecahannya tidak ditemukan oleh guru dan murid di dalam kelas bisa sama-sama dibawa ke masyarakat untuk dipelajari dari masyarakat.
baik masyarakat sekitar maupun masyarakat global. Di era kemajuan teknologi ini, guru dan murid berhak untuk mengakses kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang bisa dipelajari dari masyarakat dunia lainnya. Jadi, kegiatan pembelajaran tidak melulu hanya mengandalkan guru. Kegiatan kolaborasi inilah yang diharapkan ada dan terjadi dalam kurikulum Merdeka. Ajar apa? Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Berikan umpan balik dari kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Link umpan balik akan saya bagikan dalam deskripsi di video ini. Terima kasih ya Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.